Menurut pendapat saya, apa yang kalian lakukan selama di Hong Kong ini benar. Benar sekali. Bagus sekali memberikan kritik-kritik itu pada pemerintah. Bagus. Jadi, tidak ada yang salah kok. Kritikan itu memang pemerintah perlu dikritisi. Kritik aja terus. Tapi anehnya kalau saya yang masuk di situ, kritikannya ke saya. Yang ditanyakan status saya apa? Loh, kan saya sudah bilang saya pembantu. Kok lisensi asuransi sekolah enggak kok lisensi asuransi piye toh? Ya untung waktu diundang kemana-mana itu saya nggak ditulisi sebagai penggiat ya. Saya lebih ditulisi influencer. Jadi makanya aku sakit pilek. Influencer, flu itu kan pilek. Bener nggak sih? Jadi kritikan itu sangat sangat pedas, tapi saya rasa sudah biasa ya. Karena yang kritiki orang pekerja migran Hong Kong, dan saya rasa masih wajar sih, nggak apa-apa sih. Bener nggak? Jadi memang sangat menarik sekali ya fenomena yang ada di Hong Kong ini. Saya bisa bilang sesuatu yang dilakukan, sesuatu perubahan itu tidak mudah diterima. Dan mereka melihat siapa yang menyampaikan. Jadi mereka merasa bahwa seperti BP2MI waktu hadir ke sini itu, wow, kritikannya jos gandos. Habis itu mereka bilang biaya cukai saya obrak-abrik. Weh, saya nanya apakah salah? Salah, karena yang nanya Yuni. Kalau yang nanya mereka nggak apa-apa. Ini BPJS yang menyampaikan informasi Yuni. Salah, karena kenapa harus Yuni? Kenapa tidak mereka? Sebenarnya gini loh, saya melakukan ini, ya udah kamu lakukan yang lainnya. Paham nggak maksud saya? Jadi, seperti yang selalu saya katakan, saya melakukan ini, oke biarkan saya dengan jalan saya, terus kamu melakukan jalanmu. Benar nggak sih? Jadi, kenapa harus merasa bahwa kamu lebih hebat dari saya, kamu lebih tinggi levelnya daripada saya, terus saya itu tidak pantas menyampaikan informasi. Nggak tahu ya kenapa ya, karena pikiran orang mungkin beda-beda ya. Saya sendiri kok seneng toh ada orang berbaikan, damai, itu kok saya seneng banget sih ngelihat orang-orang yang marah-marah, terus habis itu jadi damai, itu kenapa saya seneng sekali sih. Bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi jangan selalu memberikan kesalahan orang lain. Mengkritiki boleh, masa iya sih setiap hari yang dibahas saya? Jadi GR dong saya. Jangan kasih kesempatan norak saya keluar gitu loh. Maksud saya jangan berikan kesempatan pikiran saya yang norak itu keluar. Nah kayak gitu kan saya jadi baper, Mbak. Iya kan? Gini kan saya mikirnya jadi baper gitu loh. Jadi kan aneh. Sebentar. Ya teman-teman ya, jadi jangan izinkan saya itu baper gitu loh. Udah stop, nggak usah ngontenin tentang saya, nggak usah membahas tentang saya. Jadinya saya baperan gitu loh. Ntar saya GR terus loh. Dalam hati saya nggak ada yang lain ya. Jadi saya tuh gampang baper. Sampai ditulis gitu loh. Sejelas-jelasnya nama saya Yuni. Gitu pernah kaget. Iya benar. Aku itu orangnya baperan kalau gampang-gampang disenggol-senggol engko tak celuki lho engko ya. Aku itu modelnya gampang tersinggungan. Iya. Jadi kan yo Miss Yuni view-nya jadi tinggi, Miss. Oh, iya, ding. Tapi ya enggak lah, enggak perlu mencari viewer yang paling tinggi kan tujuannya cuma edukasi sih, Mbak. Dari awal itu malah sebenarnya anak-anak TikTok itu loh yang hebat-hebat. Yang membuat saya view-nya banyak itu anak-anak TikTok. Karena dulu saya nggak seviral ini, nggak seterkenal ini. Yang ngambil video-video TikTok saya itu sebenarnya yang membuat saya tuh lebih baperan. Jadi anak-anak TikTok itu yang pinter mengolah. Kalau saya tuh tidak tahu. Saya tuh nggak tahu bagaimana bisa viral itu saya nggak tahu. Makanya kalau ada Mbak telepon, "Miss Yuni jangan diviralkan ya." Ah, kok diviralkan? Nah, aku ora tau viralne rek. Viral-viral dhewe. Lah iya bener.
Jadi piye to aku kok ganti jeneng ngono jarene arek-arek. Diganti Miss Baperan ngono ya. Ya wis ora apa-apa ganti. Mari mbok Dewor, mbok Anjing, mak-mak tua rempong elek, mak lampir, mbok lambe turah, apa meneh? Saiki gantian wis. Baperan. Wis ora apa-apa aku diganti apa ae wis. Ora apa-apa. Bagi saya itu tidak penting ya. Jadi bagi saya nggak penting sih nama kalian mau menghina saya atau menyakiti saya, bagi saya nggak penting. Yang penting saya bisa berdamai dengan diri saya akan memperlihatkan aura pribadi saya. Karena siapapun yang menyakiti saya yang di luar sana tidak akan bisa menggores hati saya. Itu hanya di luar saja. Kalian menghujat saya, menyakiti saya itu sebenarnya luar saja. Tapi dalam hati saya selalu bilang, Tuhan, bantu saya untuk kuat, dan semoga dia melepaskan kebenciannya pada saya. Karena orang membenci orang lain tuh sakit hati, Mbak. Yang dipikirin kan cuma saya. Benar nggak? Jadi kalau orang selalu mengkritisi saya, menghina saya, mereka akan kebawa mimpi. Wong yang mencintai saya aja sampai terkonyong-konyong koder di bawah mimpi kok. Benar nggak sih? Jadi saya lebih memilih untuk mencintainya dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, dengan siapapun. Baik itu orang yang membenci saya tidak pernah membalas kebencian itu. Karena apa? Akan merasakan sakit. Karena itu akan merasakan sakit. Kenapa saya tidak membalas sakit yang mereka berikan? Karena dalam hati saya nggak sakit gitu loh. Kenapa saya bukan tidak bisa membalas ya? Orang menghina saya, memaki saya, jangan dibilang saya nggak bisa membalas, saya bisa membalasnya. Tapi saat saya membalasnya, apakah saya lebih baik dari dia? Enggak. Jadi saat ada orang yang menyakiti saya cuman, salah saya di mana nih? Saya introspeksi diri. Kenapa saya memilih untuk vegan, untuk vegetarian? Karena kalau saya tidak bisa merubah dunia lain, dunia luar, berarti saya harus merubah diri saya. Kalau saya tidak bisa mencari orang baik untuk saya, berarti saya yang harus berubah baik untuk diri saya. Jadi kenapa saya selalu belajar nih? Saya selalu belajar yang terbaik. Jadi saya selalu belajar untuk tahu, bukan tahu siapa kalian, tapi tahu siapa diri saya sendiri. Tahu siapa diri saya sendiri. Karena saya belum tentu tahu siapa diri saya sendiri, Mbak. Orang bilang saya haus validasi. Mungkin juga benar sih. Karena itu saya tidak marah. Saya, tak delok ndek kaca. Mungkin benar juga. Ya udah, jangan cari validasi. Benar nggak? Miss Yuni arogan. Saya tidak akan membalasnya lagi. Saya lihat kaca. Oh iya, saya arogan, ya wes, gak apa-apa. Merubah jadi baik lagi. Benar nggak? Jadi saya bukan nggak berani merespon. Tapi saya itu tuh takut kalau saya akan menyakiti diri saya sendiri. Dengan semakin saya membalas orang lain yang menghina saya, sebenarnya sakit itu ada di dada saya. Jadi saya tidak ingin sakit itu ada di dada saya. Jadi saya lepaskan pengampunan buat orang yang menyakiti saya, karena saya yakinkan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya selalu bilang, mereka kan nggak tahu. Mereka kan nggak kenal saya. Loh, Miss, dulu the best friend-mu loh, Miss. Loh, best friend kan bukan berarti teman sejati. Ada yang teman hadir untuk menyakiti, ada teman yang hadir untuk menghisap madu saja, ada yang teman hadir sehidup semati. Nah, teman bestie ini sebagai apa? Ngisep madu aja. Datang saat minta pulsa. Contohnya ya, ini teman-teman yang suka menghisap madu. Jadi datang hanya untuk minta pulsa. Datang lagi untuk utang. Itu kan teman-teman yang menghisap madu. Lah saat ditagih, mencolot sak banter-banter ya. Yo, sementara pulsa kan itu buat ngedabus tuh. Giliran pulsa entek ya lali loh. Sopo sing ngekeki pulsa? Bener gak sih? Jadi nggak apa-apa. Jadi ada teman-teman yang memang kehadiran mereka itu hanya untuk menghisap madu dan untuk melukai dirimu agar kamu lebih teguh lagi, lebih kuat lagi. Jadi buat teman-teman, ya udah nggak apa-apa. Orang-orang di sekitar saya juga
juga akan menilai gitu loh. Yang menilai kan kalian. Memang banyak teman palsu. Bukan palsu sebenarnya, Mbak. Saya bisa katakan itu bukan palsu ya. Bentar, sebentar. Halo, Om Swastiastu. Nggih. Rok enggak usah ada di sini. Soalnya kemarin dulu tuh banyak yang buat roknya. Nggih. Enggak lihat SMS tadi. Hari ini dikirim nggih? Oh, besok nggih? Ya sudah, nggak ada apa-apa. Nggih, terima kasih. Nggih, rahayu. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman, itulah hidup dan itu adalah kenyataan. Sorry ya, ada telepon dari keluarga saya di Bali. Jadi buat teman-teman,